Hai semuanya, selamat datang di The Main Room channel kita hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 7 karakteristik orang yang memiliki kepribadian pendiam. Kita akan membahas satu persatu karakteristiknya dan memberikan penjelasan lebih detail tentang masing-masing karakteristik. Jadi, mari kita mulai. Karakteristik pertama dari orang yang memiliki kepribadian pendiam yaitu orang yang lebih suka diam atau pendiam. Orang yang suka diam mereka yang cenderung lebih suka menyimpan pikiran dan perasaan mereka untuk diri sendiri dan mungkin tidak merasa nyaman atau tidak mudah berbaur dengan orang baru. Meskipun mereka mungkin tampak kurang ekstrovert dalam situasi sosial, pendiam juga bisa menjadi pendengar yang baik dan dapat menjadi reflektif dalam cara mereka berpikir. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua orang yang diam adalah pendiam dan bahwa perilaku manusia sangat kompleks dan terdiri dari banyak dimensi. Karakteristik kedua dari orang yang memiliki kepribadian pendiam yaitu mereka yang lebih suka berpikir secara mendip atau mendalam adalah salah satu ciri kepribadian yang dapat dimiliki oleh orang yang pendiam. Mereka cenderung menyukai pemikiran yang lebih dalam dan reflektif, dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses pikiran dan perasaan mereka. Karena mereka cenderung lebih menyukai waktu sendiri daripada bersosialisasi dengan banyak orang, mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk memikirkan hal-hal secara lebih dalam. Orang yang lebih suka berpikir secara mendalam juga bisa menjadi pemecah masalah yang baik dan cenderung mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Namun, perlu diingat bahwa karakteristik manusia yang pendiam sangat kompleks dan tidak terbatas pada hanya satu ciri kepribadian saja. Karakteristik ketiga dari orang yang memiliki kepribadian pendiam yaitu introvert adalah salah satu karakteristik kepribadian manusia yang cenderung lebih tertutup dan cenderung menyukai waktu sendiri daripada bersosialisasi dengan banyak orang. Orang yang memiliki karakteristik introvert dapat dianggap lebih pendiam dan lebih suka menghabiskan waktu untuk merenung atau melakukan aktivitas individu daripada menghabiskan waktu dengan orang lain. Mereka cenderung membutuhkan waktu untuk meresapi dan memproses pikiran mereka sendiri dan dapat merasa kelelahan atau terlalu terstimulasi ketika terlalu banyak bersosialisasi. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang pendiam adalah introvert dan bahwa kepribadian manusia memiliki banyak dimensi yang kompleks. Karakteristik keempat dari orang yang memiliki kepribadian pendiam yaitu sensitif terhadap lingkungan adalah salah satu ciri kepribadian yang dapat dimiliki oleh orang yang pendiam. Mereka cenderung lebih peka terhadap situasi dan lingkungan sekitar mereka dan mungkin lebih mudah terganggu oleh kebisingan, keramaian, atau situasi yang tidak nyaman. Karena mereka lebih suka waktu sendiri, mereka mungkin lebih sensitif terhadap energi dan suasana hati orang lain. Dan mungkin memerlukan waktu untuk mengatasi perasaan mereka sendiri sebelum merasa nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain. Orang yang sensitif terhadap lingkungan juga cenderung lebih mampu mengamati dan memahami detail yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Namun, perlu diingat bahwa karakteristik manusia yang pendiam sangat kompleks dan tidak terbatas pada hanya satu ciri kepribadian saja. Karakteristik kelima dari orang yang memiliki kepribadian pendiam yaitu menjaga privasi adalah salah satu ciri kepribadian yang dapat dimiliki oleh orang yang pendiam. Mereka cenderung lebih suka mempertahankan ruang pribadi mereka dan mungkin merasa tidak nyaman jika terlalu banyak dibuka tentang kehidupan pribadi mereka. Karena mereka lebih suka waktu sendiri. Mereka mungkin memiliki batasan yang lebih kuat tentang interaksi sosial dan memilih untuk berbagi informasi hanya dengan orang-orang yang mereka percayai dan merasa dekat dengannya. Orang yang menjaga privasi juga cenderung lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata mereka dan mungkin lebih sulit untuk membuka diri dan berbagi perasaan mereka dengan orang lain. Namun, perlu diingat bahwa karakteristik manusia yang pendiam sangat kompleks dan tidak terbatas pada hanya satu ciri kepribadian saja. Karakteristik keenam dari orang yang memiliki kepribadian pendiam yaitu kreatif adalah salah satu ciri kepribadian yang dapat dimiliki oleh orang yang pendiam. Meskipun mereka cenderung lebih suka waktu sendiri, orang yang pendiam seringkali memiliki imajinasi
dan daya khayal yang kaya yang dapat membantu mereka menjadi kreatif dalam berbagai bidang. Karena mereka lebih suka berpikir secara mendalam, mereka mungkin lebih terbuka untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi yang unik dan inovatif. Orang yang kreatif juga cenderung lebih mampu mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeda dan unik, seperti melalui seni, musik, atau tulisan. Namun, perlu diingat bahwa karakteristik manusia yang pendiam sangat kompleks dan tidak terbatas pada hanya satu ciri kepribadian saja. Karakteristik terakhir dari orang yang memiliki kepribadian pendiam yaitu mendengarkan dengan baik adalah salah satu ciri kepribadian yang dapat dimiliki oleh orang yang pendiam. Karena mereka cenderung lebih suka mendengarkan daripada berbicara, mereka dapat menjadi pendengar yang baik dan penuh perhati-hatian. Mereka dapat memberikan ruang yang cukup kepada lawan bicara mereka untuk berbicara dan mungkin lebih cenderung untuk memperhatikan detail dan nuansa dalam percakapan. Mereka juga cenderung lebih peka terhadap perasaan orang lain dan dapat memahami perspektif mereka dengan baik. Orang yang mendengarkan dengan baik juga cenderung kurang interupsi dalam percakapan dan lebih sabar dalam menunggu giliran untuk berbicara. Namun, perlu diingat bahwa karakteristik manusia yang pendiam sangat kompleks dan tidak terbatas pada hanya satu ciri kepribadian saja. Jadi, itulah 7 karakteristik yang dapat ditemukan pada individu yang memiliki kepribadian pendiam. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat membantu Anda memahami diri sendiri atau orang di sekitar Anda yang memiliki karakteristik ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar topik psikologi dan kepribadian. Terima kasih atas waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.